Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap harinya. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu masih tetap mengenai teks deskripsi. Apakah kalian masih ingat apa itu pengertian dari teks deskripsi? Ya, betul sekali. Teks deskripsi adalah teks yang membahas suatu objek secara lengkap dan secara terperinci sesuai dengan apa yang kita lihat atau berdasarkan panca indera. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu strukturnya dulu ya. Struktur yang pertama yaitu ada identifikasi atau klasifikasi. Apakah kalian tahu apa itu pengertian dari identifikasi? Nah, identifikasi di sini membahas mengenai pengantar dalam teks deskripsi tersebut. Biasanya pengantar ini membahas mengenai objek atau benda atau bisa juga manusia dan lain-lain yang akan dibahas di dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini biasanya membahas mengenai ciri-ciri, mengenai bagian-bagian yang dibahas, mengenai objek yang dibicarakan tersebut. Yang selanjutnya ada penutup. Jadi strukturnya di sini hanya ada 3 ya. Pada bagian penutup ini biasanya membahas mengenai kesimpulan dari dibuatnya teks deskripsi tersebut. Untuk contoh dari teks deskripsi bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing ya, yaitu tentang apa ya? Coba saya buka terlebih dahulu untuk LKS-nya. Di sini ada contoh teks deskripsi yaitu Tari Topeng Cirebon. Di situ identifikasinya ada di paragraf pertama. Ya, biasanya identifikasi dan klasifikasi itu ada pada paragraf pertama. Di sini bisa dibacakan ya kutipan paragraf dari teks yang berjudul Tari Topeng Cirebon. Tari Topeng Cirebon merupakan tarian tradisional yang berasal dari Cirebon. Seiring berjalannya waktu, dari Cirebon, tarian ini kemudian menyebar ke daerah-daerah di Jawa Barat. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari yang memakai topeng. Nah, jelaskan ya, pada bagian pertama itu membahas mengenai objek yang akan dibicarakan. Di sini objek yang dibicarakan yaitu tari topeng Cirebon. Objek itu adalah benda atau sesuatu yang dibahas ya. Setelah itu di sini ada juga contoh dari deskripsi bagian. Di sini deskripsi bagian dalam teks tari topeng Cirebon yaitu ciri-cirinya adalah menggunakan perlengkapan. Perlengkapan paling penting dalam pementasan tari adalah kedok atau topeng ya. Di sini pada deskripsi bagian pada teks yang berjudul Tari Topeng Cirebon membahas tentang perlengkapan yang digunakan dalam tari topeng Cirebon. Lalu pada bagian terakhir ada bagian penutup. Penutup di sini bisa berupa kesimpulan ya. Indonesia kaya akan kebudayaan, terutama seni tari.
Hampir setiap daerah memiliki tari tradisional. Kita patut bangga. Nah, biasanya ada juga pesan dan kesan yang ingin disampaikan dalam kesimpulan ini. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Apa fungsi dari kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan ini bisa berfungsi sebagai acuan atau gambaran ketika kalian akan menulis teks deskripsi. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal ini ya sebelum kalian menulis teks deskripsi. Mohon maaf ya anak-anak, Bu Ulfa pakai media seadanya. Saya buat PPT di laptop dan saya terangkan melalui video supaya sedikitnya kalian ya bisa paham. Di sini kaidah kebahasaan yang pertama yaitu pada teks deskripsi menggunakan rujukan kata. Rujukan ini merupakan satu kata, sebuah kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Jadi ada keterkaitan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Contohnya ya di sini kan ada 3 ini, rujukan benda, rujukan tempat, sama rujukan orang. Contoh rujukan benda. Apel kan merupakan benda ya. Apel merupakan jenis buah. Buah tersebut kaya akan vitamin C. Nah, di sini yang merujuk pada kata yang lain yaitu tersebut. Tersebut di sini menunjukkan buah apel, ya kan? Nah, seperti itu. Kan ada contohnya itu rujukan benda, contohnya seperti ini, itu, dan tersebut. Di sini Bu Ulfa mencontohkan yang kata tersebut. Jadi tersebut di sini dalam contoh merupakan buah apel, ya. Bisa dipahami anak-anak? Yang selanjutnya yaitu rujukan tempat. Contohnya, rumahku terletak di dekat sawah. Udara di sana terasa sejuk sekali. Nah, di sana yang Bu Ulfa cetak tebal merujuk kepada kata rumahku ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada rujukan orang. Nenekku bernama Fatimah. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Nah, kata beliau merujuk kepada nenekku ya. Jadi beliau yang dibahas di sini adalah nenekku. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan yang selanjutnya ada kata berimbuhan atau biasa disebut dengan afiksasi. Afiksasi di sini berarti kata yang mendapatkan imbuhan dan memiliki makna lain. Di sini ada beberapa macam dari afiksasi. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan ini biasanya imbuhannya terletak di awal kata ya. Ada di awal kata ya. Contohnya di sini. Lina terpilih sebagai putri daerah terfavorit. Nah, di sini yang merupakan prefiks yaitu ter ya. Kata awalnya adalah pilih. Ditambahkan prefiks atau awalan menjadi terpilih ya. Ditambahkan prefiks ter di sini menjadi terpilih. Contoh yang selanjutnya yaitu penumbuk batu itu sangat rapi. Ditambahkan prefiks pen dari kata awal tumbuk menjadi penumbuk ya. Penumbuk batu itu sangat rapi. Afiksasi yang selanjutnya yaitu adalah infiks atau sisipan. Biasanya infiks atau sisipan ini ada di tengah-tengah ya. Sisi imbuhannya. Contohnya di sini Didit dan Doni bermain drum hingga terdengar gelegar suaranya. Ini ada sisipan el. Jadi kata awalnya adalah gegar menjadi gelegar. Contoh yang selanjutnya adalah ayah membersihkan
gerigi sepedanya agar bisa berjalan lebih lancar. Gerigi mendapatkan sisipan ya. Jadi sebenarnya kata awalnya adalah gigi, ditambahkan sisipan menjadi gerigi. Contoh yang ketiga adalah seruling. Seruling yang ada di laci itu milik Sinta. Seruling di sini mendapatkan sisipan Jadi kata awalnya adalah suling, ditambahkan sisipan menjadi seruling. Paham ya? Afiksasi yang selanjutnya adalah sufiks atau akhiran. Imbuhan ini biasanya ada di akhir kata ya. Contohnya di sini. Buku bacaan ini adalah kesukaan Dila. Nah, sufiksnya ada di belakang kan? Imbuhan sufiksnya ada di belakang. Jadi ini kata awalnya adalah baca. Ditambahkan sufiks an menjadi bacaan. Contoh yang selanjutnya, Tiwi tidak menyukai asinan yang dibuat di toko itu. Asinan sebetulnya kata awalnya adalah asin. Dia mendapat sufiks an, jadi akhirnya menjadi asinan. Ini juga kritikus. Kata awalnya adalah kritik. Ditambahkan sufiks us menjadi kritikus. Selanjutnya ada konfiks, yaitu imbuhan yang ada di awal dan di akhir. Contohnya di sini, pertunjukan tari itu sangat cantik. Kata pertunjukan ini awalnya adalah tunjuk, karena mendapatkan awalan per dan an, jadinya pertunjukan. Dari awalnya tunjuk menjadi pertunjukan karena mendapatkan konfiks per dan an. Contoh yang kedua ada kemiskinan. Awalnya adalah kata miskin yang mendapatkan konfiks ke dan an. Jadinya kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah nasional yang sangat sulit dientaskan. Nah, itu beberapa penjelasan dari afiksasi ya. Ada 4 afiksasi, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Ini harus diperhatikan ya dalam penulisan teks deskripsi. Aspek kebahasaan yang selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Kata hubung ini merupakan kata yang menghubungkan dari kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya di sini, Rohman sakit perut karena terlambat makan. Nah, kata hubungnya adalah karena ya. Yang kedua, ibuku memasak nasi lalu mencuci piring. Konjungsinya di sini yaitu lalu. Kalian bisa juga dengan membuka LKS-nya ya, di situ ada beberapa contohnya, yaitu dari konjungsi ada tetapi, sehingga, kemudian, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan ini biasanya ada atau terdapat di depan nomina atau kata benda. Contohnya, nenek belanja di pasar. Kata depannya ya, ini kan nomina pasar. Kata benda. Di depannya disisipkan kata depan ya, di. Lalu contoh yang selanjutnya, ayah baru datang dari kantor. Ditempatkan di depan nomina. Tapi nomina di sini bisa berupa kata tempat ya. Kantor dan pasar merupakan kata tempat. Disisipkan di depan kata tempat yaitu dari kantor. Selanjutnya penggunaan majas. Majas adalah nama lainnya gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini biasanya menampilkan keindahan supaya teks yang dibuat menjadi
lebih menarik. Sebenarnya majas ada bermacam-macam, namun yang biasa digunakan dalam teks deskripsi yaitu majas metafora, personifikasi, metonimia, dan simile. Di sini ada beberapa contoh majas. Contohnya di sini Bu Ulfa pakai yang majas personifikasi atau memiliki dua makna yang berbeda dalam satu kalimat. Sang Raja Siang bersinar dan membawa kehangatan. Sang Raja Siang di sini yang dimaksud adalah matahari ya. Namun di sini dilebih-lebihkan menjadi Sang Raja Siang supaya kalimatnya lebih menarik. Lalu contoh yang kedua adalah laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Dia merupakan majas metafora atau majas yang dilebih-lebihkan. Bukan dilebih-lebihkan, maksud saya majas yang menganggap benda mati itu adalah hidup. Laut di sini kan merupakan benda mati. Nah, di sini dijadikan benda hidup. Laut yang biru menatap, padahal kan laut tidak bisa menatap kan ya. Di sini dianggap bisa menatap. Jadi ini contohnya ya, majas. Di sini juga ada penggunaan kata khusus. Kata khusus di sini kata yang ruang lingkupnya sebenarnya sama ya. Contohnya di LKS di sini melirik, mengintip, menerawang, dan meneropong. Beberapa kata tersebut yaitu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama melihat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Selanjutnya, ada kegiatan yang harus kalian lakukan hari ini, yaitu kalian mencari contoh teks deskripsi di internet. Setiap anak harus berbeda ya. Kemudian kalian tuliskan teks deskripsi tersebut di buku tulis. Temanya bebas ya. Kemudian kalian tentukan dari teks deskripsi tersebut, tentukan strukturnya. Tadi ada 3 kan ya strukturnya ya. Yang pertama ada identifikasi atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Kalian tentukan dari teks deskripsi yang sudah kalian cari tersebut. Kemudian kalian juga mencari aspek kebahasaannya ya. Aspek kebahasaan yang harus kalian cari dalam teks deskripsi tersebut yaitu penggunaan rujukan kata, penggunaan kata berimbuhan, penggunaan konjungsi atau kata hubung, penggunaan kata depan, penggunaan majas, dan penggunaan kata khusus. Kalian buatkan di dalam tabel ya, dan kalian tuliskan juga kalimatnya. Kalimat yang mengandung beberapa aspek kebahasaan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan japri via WA ya. Terima kasih.